sampai saat ini kami sudah punya 6 rekor muri. Ada di Arab, Malaysia, Hong Kong, Korea. Secara letak geografis bisa ada di mana-mana, mahasiswanya ada di mana-mana, dosennya juga ada di mana-mana. Kuliah online, kuliah yang cocok untuk anak zaman now. Fakta. Universitas terbuka itu temennya adalah kuliah online. Jadi di kala pandemi nggak kaget dong? Pasti. Jadi kita dari tahun 84 ya, kami udah 37 tahun. Dan kurang lebih 20 tahun belakangan ini ya kita sudah fully online. Udah baik dari e-learning, tutorial online, hampir semua platform kita online. Jadi nggak kaget banget. Sebenarnya kenapa sih adanya universitas terbuka di Indonesia ini pertama kali didirikan dan tadi platformnya sistematika kerjanya adalah online? Ya, jadi ada satu amanah yang diberikan oleh Presiden kedua kita Pak Soeharto ketika mendirikan UT. Yang pertama, kita harus menjangkau yang tidak terjangkau. Karena pada prinsipnya kampus itu hanya ada di kota besar. Jadi orang-orang yang di daerah 3T, yang di remote area, yang jauh dari kota, ketika dia mau melanjutkan perguruan tinggi, dia harus ke kota. Itu yang pertama. Yang kedua, harus terjangkau. Jadi selain menjangkau yang tidak terjangkau, biayanya juga harus terjangkau. Nah, yang terakhir, yang ketiga harus fleksibel. Nah, fleksibel itu karena ada mahasiswa yang mungkin dia tidak punya waktu untuk belajar, dia harus bekerja, dia punya keluarga, ya salah satunya pilihannya di Universitas Terbuka. Dari persentase angka 100, berapa sih pasarnya dari Universitas Terbuka ini? Pasarnya ya kurang lebih masih 60-70 lah. Wah, tinggi ya? Ya, karena untuk sekedar gambaran aja ya, kita bicara data. Di Jambi ini mahasiswa aktif kami 7.043. Nah, skala nasional dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, mahasiswa kita hampir 400.000. Paling ramai di mana? Di Jakarta. Di Jakarta itu 32.000 mahasiswanya. Wow. Dan alumni kita sudah hampir 2 juta. Wow. Betul, itu kalau dikumpulin semua, wah udah bisa bikin partai kali ya. Ya, gitu. Tantangannya apa sih dari awal nih? Kalau misalnya ngomongin pandemi ya pastinya nggak kaget. Betul. Tapi ada tantangan kan Pasti. yang dihadapi untuk online? Ya, jadi intinya karakteristik mahasiswa itu kan beda-beda Mbak Mel. Jadi ada mereka yang pertama, literasi komputernya cukup baik, jadi nggak ada masalah. Yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana. Contoh lah di Jambi, listrik kadang suka mati, internet dan fasilitas sinyal itu di beberapa kota juga nggak bagus. Jadi tidak merata. Itu salah satu kendala terbesar untuk yang daring online. Contohnya kami kemarin ada orientasi mahasiswa baru, ketika sedang mulai dalam daring, itu ada mahasiswa yang mungkin baterainya habis, mati lampu, mati listrik, internetnya mungkin bermasalah, sinyalnya hilang karena hujan dan sebagainya. Itu jadi kendala terbesar kalau misalkan penjelajahan secara daring. Berarti kalau kuliah online itu waktunya pun nggak saklek di jam sekian, tapi bisa diakses setiap waktu gitu? Ya, intinya kalau dalam daring atau online itu ada dua hal, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu real time, misalkan kita Zoom. Secara langsung posisinya saya misalkan ada di kota Jambi, mahasiswanya tersebar di 11 kabupaten kota. Nah, kalau asinkronus dia bisa belajar dari modul, kita buat rekaman, kita taruh di YouTube, mahasiswa bisa belajar sendiri. Nah, dua model ini, baik sinkronus atau asinkronus, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa kita. Oh, berarti kombinasi itu ya? Ya, atau blended dua-duanya. Oke. Nah, untuk dosen sendiri, tenaga pengajar, apakah misalnya kalau di Jambi aja atau ya dari seluruh wilayah Indonesia juga bisa seluruhnya ngajar di tempat manapun universitas terbuka? Jadi kalau kita di platform e-learning, kita ada tutorial.ut.ac.id. Di platform e-learning itu mahasiswanya tersebar seluruh Indonesia, dosennya juga tersebar seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan saya ada ngampu 4 kelas, satu kelas saya itu ada mahasiswanya yang dari Papua ada, dari Tarakan ada, dari Majene ada, dari Aceh ada. Dan saya posisinya mungkin di Jambi, mahasiswanya tersebar. Jadi memang secara letak geografis bisa ada di mana-mana, mahasiswanya ada di mana-mana, dosennya juga ada di mana-mana. Gitu. Jadi tanpa ada batas ruang dan waktu kalau online. Tanpa batasan ya. Betul. Nah, tapi kan isunya kadang-kadang nih kalau orang yang kuliah online, terus kuliahnya di universitas terbuka dipandang sebelah mata. Kayaknya nggak kuliah gitu loh. Cuman titel doang, harapannya begitu. Gimana sih komentar? Kalau saya mengatakan dipandang sebelah mata, kita lihat lagi lah lulusannya. Lulusan UT itu dari level paling bawah sampai level paling atas itu ada dan banyak. Salah satu contohnya saya bisa bilang ada almarhum Ibu Ani Yudhoyono lulusan UT, ada sekarang Pak Bamsud, ada juga mungkin beberapa yang para petinggi-petinggi baik bupati, wali kota, gubernur juga ada yang mahasiswa UT. Bahkan public figure pun dari Mas Bayu Oktara, Tinatun, ya semua itu mengambil ke UT karena mereka punya keterbatasan waktu. Dia sibuk,
dia bisa ambil yang mungkin bisa memudahkan dia untuk sambil kuliah dan bekerja. Nah itu, tapi dipandang sebelah mata itu tadi dalam tanda kutip, apa yang bisa di-compare? Kalau misalkan dari sisi kualitas, semua program studi yang ada di UT itu terakreditasi. Kami sudah memiliki sertifikat ISO juga, jadi standar kami cukup baik, cukup tinggi. Nah, tergantung dari orang memandang itu, dan bahkan sampai saat ini kami sudah punya 6 rekor muri. Wow, apa aja? Ya, yang pertama, universitas dengan jangkauan terluas dari Sabang sampai Merauke, bahkan di 48 negara. Kita ada di luar negeri juga. Di luar negeri di mana? Ya, ada di Arab, Malaysia, Hong Kong, Korea, Taiwan. Namanya universitas terbuka? Betul, jadi mahasiswa yang buruh TKI atau BMI ya, buruh migran Indonesia, yang dia kontrak di luar negeri 4-5 tahun, dia ngambil kuliah di UT, pulang sudah bisa sarjana. Nanti ujiannya bisa di KBRI atau di KJRI dengan atas pendidikan. Wow, keren banget ya. Banget. Terus tadi terluas, kemudian kelas virtual terbanyak, rekor murinya, kita hampir 50.000 kelas virtualnya dalam 1 semester. Alumni terbanyak, lulusan terbanyak CPNS 2019. Nah, hampir 55% lulusan CPNS di 2019 itu lulusan UT. Iya, jadi berarti ini peluang untuk jadi PNS-nya gede banget ya. Betul. Kalau kuliah di UT. Jadi balik lagi pertanyaannya, kalau misalkan dipandang sebelah mata dari sisi mananya dulu. Nah, memang saat ini kecenderungan orang untuk yang kuliah di tempat konvensional dibanding kuliah di tempat online course atau online yang kampus-kampus online itu ya tergantung lagi. Tapi ketika pandemi datang, semuanya kan berbasis online. Iya. Jadi semua akan online pada waktunya gitu. Kami udah 20 tahun lebih online. Nah, tergantung. Bocoran dong, jangan-jangan kampus lain ada yang berguru nih dengan UT di kala pandemi. Iya, kalau benchmarking banyak. Jadi banyak yang datang ke kantor pusat kami di Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Di situ kami kan punya pusat semua, dari ada studio, ada gudang, ada P2M2, ada UPTTIK, semua terkumpul jadi satu kesatuan. Nah, untuk yang benchmarking, yang belajar ke kami banyak sekali. Jadi melihat sistemnya, caranya, bagaimana untuk penataannya segala macam, banyak sih yang belajar ke kita. Jadi banyak yang ngikut malahan ya, betul, karena tuntutan zamannya pun sampai saat ini ya begini. Nah, Pak Yasir, kalau boleh tahu nih, kan kalau kita ngelihat di media sosial kadang-kadang kalau kuliah online atasnya bajunya rapi, bawahnya kita nggak tahu ada aturan tersendiri nggak sih kuliah gitu untuk hadir di tatap muka apalagi yang real time. Oke. Jadi kalau namanya kuliah online itu sebuah keniscayaan ya, jadi mau nggak mau tidak suka atau tidak suka, tapi kadang kondisinya di semua orang beda-beda. Contoh, misalkan saya pernah mengalami satu kelas virtual atau kelas tutorial web itu, mahasiswanya mungkin pakaiannya kurang lengkap, misalkan masih pakai kaos seadanya, pakai sarung, celana pendek, dan sebagainya. Ada mungkin yang mengakali dengan off cam bilang kameranya rusak gitu kan, atau dia open cam tapi mungkin sebentar, habis itu dia menggunakan satu fitur atau aplikasi yang gambarnya nggak bergerak gitu ya, ada banyak. Nah, kalau kami mengarahkan memang sebaiknya kalau tutorial web kami itu kameranya dibuka, terus kalau bisa sebelum mulai harus berdiri dulu, dilihat. Nah, tapi memang kan semua dosen beda-beda. Ada yang dosen mungkin strict to the point, ada yang dosen ya mungkin dalam tanda kutip ya menyadari lah, nggak apa-apa lah karena kesibukannya mahasiswanya kan ada macam-macam, ada yang di daerah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada aturan mainnya ya? Ya, kalau kita menyarankan kalau misalkan dalam kelas tutorial web itu ya sebisa mungkin pakaiannya harus lengkap, menggunakan celana, bukan celana pendek atau sarung. Karena memang kan atasan doang yang kelihatan ya. Jadi Mbak Mel mungkin kalau misalkan lagi Zoom gitu kan, ya sekedar formalitas aja lah. Tapi kalau bisa, kalau kami dalam kelas tutorial online itu ya sebisa mungkin lengkap, karena nanti kan diskusi dengan para dosen dan antar mahasiswa juga. Kalaupun nanti dia mau keluar atau apa kelihatan gitu kan celananya atau apa ya. Nah, yang kuliah di universitas terbuka tuh kan nggak dipungkiri juga banyak yang udah kerja gitu kan, udah sibuk mungkin ya untuk formalitas untuk bisa dapat titel sarjana dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang bener nggak sih mereka itu males untuk ngikutin pembelajaran secara bener-bener seharusnya gitu loh, ngebandel. Jadi tadi saya cuman bilang kalau di UT itu kan tanpa tes masuk. Semua lulusan SMA sederajat, baik SMA, pakai C, madrasah, pondok, apapun itu, kalau dia setara SMA, dia bisa masuk menjadi mahasiswa UT. Nah, karena kita tidak punya filter di situ, jadi ada yang mungkin dia strong will-nya kuat, dia mau belajar, dia mau struggle, dia mungkin profesional, dia sudah tahu ilmunya, dia hanya butuh sertifikatnya, ada. Tapi ada juga yang mungkin effortnya nggak seperti mereka, yang mungkin ngikutin seadanya, yang penting datang ujian, ya nilai kalau misalkan sudah A, alhamdulillah, B ya oke, C ya alhamdulillah juga. Sekedar lulus dan syarat, ada juga. Jadi
kami memiliki karakteristik mahasiswanya cukup banyak, sangat beragam. Ya tadi Mbak Mel katakan kalau misalkan ada yang malas-malasan atau segala macam, ya nggak masalah juga. Karena kami kan juga sistem pembelajarannya secara daring, kemandirian yang lebih penting. Nggak ada yang nge-push, ayo kuliah, ayo belajar. Sedangkan kalau di kampus konvensional, dosen itu kan yang akan spoon feeding terus, dia akan ngajarin terus. Kalau di kuliah secara online, kita yang menentukan kapan kita lulus, kapan kita mau struggle selesai, kita rencanakan 4 tahun, ya udah 4 tahun Ada selesai. batasan DO nggak? Di UT nggak ada DO. Jadi nggak ada batasan 7 tahun gitu? Nggak, jadi kalau misalkan kami bahkan kemarin ada yang 12 tahun S1 Mbak. 12 tahun? Ya, jadi mungkin 3 tahun atau 4 tahun, mungkin dia karena mungkin ada kendala finansial atau adalah masalah pribadi atau keluarga, dia stop dulu 3 sampai 5 tahun lah, nanti lanjut lagi. Catatannya kalau terlalu banyak cuti, jika ada kurikulum baru dia harus ambil ulang. Oh. Jadi betul kalau di UT 3 semester dia tidak aktif atau tidak registrasi, statusnya menjadi mahasiswa nonaktif. Nanti tinggal mengaktifkan lagi. Jadi nggak ada DO di UT. Tapi harus cuti gitu ya, harus bersurat. Dan tidak bayar, nggak perlu bersurat juga. Oh, nggak perlu. Jadi kalau dia nggak registrasi, dia nggak, kita nyatakan dia sebagai mahasiswa nonaktif. Banyak nggak di jam-jam begitu? Ya lumayan, sekitar 10-15% lah. Ada yang mungkin kan ketika pada perjalanan itu kan seleksi alam jatuhnya. Ada yang mungkin dia punya motivasi yang tinggi, begitu dia masuk dan dia mengalami mungkin kendala, belajar online mungkin bukan passionnya dia, atau dia mungkin, saya nggak ngerasa nih kalau misalkan belajar online ini gampang dan ternyata saya bisa menemukan banyak kendala, ya mungkin dia nggak lanjut lagi. Ada juga mungkin yang kendala finansial, misalkan selama pandemi ini ya karena terganggu ya finansialnya, dia off dulu juga ada. Jadi ada banyak hal. Berapa program studi sih sekarang di Jambi? Ya di UT, ataupun secara nasional? Ya di UT itu kami punya 4 fakultas. Jadi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FAISIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), dan FST (Fakultas Sains dan Teknologi). Dibanding 4 fakultas itu, nanti ada membawahi 48 program studi. Ada satu lagi program pasca sarjana dari S2 dan S3. Jadi lengkap kami, dari diploma ada, sarjana ada, pasca sarjana juga ada. Bahkan yang paling diminati? Ya S1 sekarang ini di Jambi ini yang paling diminati hukum karena akreditasinya A. Terus banyak juga mereka yang mungkin sudah bekerja sebagai polisi, law firm atau segala macam, ya butuh sertifikat atau ijazah untuk profesionalnya. Dia ambil S1 hukum di UT. Berarti dari pertama kali mendaftar sampai di wisuda, mereka pernah nggak sih datang ke kampus gitu? Ya. Ada misalnya pertemuan atau kuliah offline-nya juga ada. Gimana sih prosesnya? Jadi Mbak Mel, selama pandemi ini semua dilakukan bisa di rumah dengan jari kita. Itu yang pertama. Jadi nggak harus datang ke kampus. Buka aja sia.ut.ac.id, sia.ut.ac.id. Jadi di SIA atau Sistem Informasi Akademik ini, semua informasi, dokumen, segala macam dia upload aja ke situ. Nggak perlu datang ke sini. Bahkan sampai nanti pembelajaran, registrasi berikutnya, ujian pun juga online, sampai wisuda pun kemarin daring. Ya mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini sudah agak turun ya, kita sudah kembali normal ya, semua pembelajaran mungkin bisa kembali tatap muka ya, bahkan wisudanya juga seremoninya bisa secara tatap muka ya. Mungkin nanti nggak ada registrasi, ujian pun juga bisa tatap muka, bahkan nggak datang sama sekali pun juga bisa Mbak Mel. Betul. Sampai selesai pun nggak datang ke kampus. Bisa, nggak perlu datang ke kampus lah pokoknya. Katanya nggak perlu skripsi ya? Ya di UT non skripsi. Jadi syarat untuk lulus UT, habis semua mata kuliah, IPK minimal 2,0, dia mengambil TAP, tugas akhir program. TAP itu pengganti skripsi, cuma semacam esai tertulis aja. Jadi selama 2-3 jam, begitu selesai, habis semua mata kuliah IPK 2,0, dia sudah bisa jadi sarjana. Yasir, sekarang kita ulas mitos atau fakta terkait universitas terbuka. Ya. Yang pertama, kualitas pengajaran kuliah online rendah. Fakta. Kita bisa lihat kalau namanya kualitas, kita bisa ada 2 hal yang bisa dilihat, internal sama eksternal. Internal itu dari diri kita sendiri, kemandirian tadi yang saya bilang. Eksternalnya itu bisa jadi listrik, dari sinyal, dari lingkungan, noise-nya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan kualitasnya rendah, ya tergantung apakah faktor internal dan eksternal itu nanti berpengaruh. Jadi kalau misalkan secara keseluruhan, ya kalau misalkan kita bisa bilang rendah ya tergantung orangnya dan tergantung lingkungannya. Tapi kalau balik lagi ke sistemnya UT, sistem kami stabil, lancar, dan aman. Mahasiswa menganggap enteng kuliah online. Mitos. Karena kalau dia nganggap enteng pasti susah lulusnya. Susah lulusnya? Iya pasti. Ya, jadi kalau misalkan mahasiswa itu nganggap enteng, dia nggak tahu strateginya, dia nggak punya pola belajar yang baik, saya yakin mungkin lulusnya bisa kapan-kapan lah. Gitu. Kuliah online, kuliah yang cocok untuk anak zaman now. Fakta. Jadi kami dari UT Jambi, dari 7.000 mahasiswa kami,
mungkin sekitar 70% itu usia 25 sampai 35 tahun. Jadi dari data itu ya anak-anak milenial banyak trennya ke arah UT. Perusahaan tertentu tidak menerima gelar dari kuliah online? Kayaknya hampir semua banyak mahasiswa kita sudah bekerja, jadi bisa diadu lah kualitasnya. Biaya kuliah online lebih murah? Nyata sekali. Jadi kami di UT biaya SPP-nya sangat terjangkau. Berapa angkanya pengurangan dibandingkan dengan kuliah offline? Oke, di UT itu satu semester untuk jurusan manajemen aja 1.300.000 satu semester termasuk buku. Jadi kalau bisa tanpa tes masuk, tanpa uang gedung, uang pangkal, uang-uang yang lain. Jadi dalam satu semester dia hanya spend cuma sekitar 1.300.000 satu semester. Kuliah online lebih mudah ketimbang kuliah pada umumnya? Mitos kayaknya ya. Sekarang kalau pandemi gini kayaknya semuanya jadi online. Ya, gampang-gampang aja, nggak gampang, nggak susah. Jadi saya bilang itu mitos karena kalau kita ngikutin akhirnya kita beradaptasi kan. Nah, kuliah online sih gampang. Akreditasi kuliah online diragukan? Kayaknya mitos. Kayaknya semua akreditasi kita akreditasi semua untuk program studi ada dari A sampai B. Jadi kalau misalkan ditanyakan meragukan, semua data, dokumen dan lain-lain itu sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi itu nggak diragukan lagi lah saya rasa. Dalam kuliah online, mahasiswa bisa hadir kapanpun. Ya betul. Kalau misalkan online, tadi ya saya bilang bisa sinkronus atau asinkronus, dia bisa datang ke kampus kapanpun. Tapi kalau misalkan bisa daring ya kenapa enggak? Jadi nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Jadwal kuliah online tidak terpaku pada pertemuan dengan dosen di kampus. Fakta ya betul, karena dia bisa ngatur sendiri. Nah, jadi kalau misalkan mau dia ketemuannya dengan berkumpul dengan dosen mau di hari Senin, Rabu, Jumat dan sebagainya, atau bahkan daring pun, kapanpun bisa, nggak ada masalah. Sebagian besar mahasiswa lulusan pembelajaran jarak jauh lulus tes CPNS. Nyata, betul. 2019 kami mendapatkan rekor muri dengan jumlah lulusan CPNS terbanyak. Gitu, Mama. Impian terbesar universitas terbuka dalam menunjang pendidikan di Indonesia. Ya, Pak Rektor kemarin menyampaikan bahwa kita ditarget oleh Mas Menteri itu 1 juta mahasiswa. Nah, mudah-mudahan nanti ke arah depan ya kita bisa merangkul lagi mereka yang mungkin tidak terakses perguruan tinggi, bisa menjangkau yang lebih tidak terjangkau, dan yang pasti kualitas kita jadi bisa lebih dipertahankan lah untuk ke depan.